Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah min tamzil al-afkar al-khatira al-murtafi'ah min tahzil al-abzar al-nazira al-alimi biwajhi qalbi az-zarat al-khadira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده على أياده البيضاء المتقاطرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاهرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الأنجوم الزاهرة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami As-Sa'adah, pertama-tama marilah di hari Jumat yang mulia ini kita berwasiat kepada diri kita masing-masing agar kita menjadi umat yang selalu senantiasa untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan kekuatan iman dan takwa itulah manusia akan mendapat keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu daripada perbuatan keji dan munkar dan permusuhan, dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang selalu berlaku adil, adil terhadap sesama, adil terhadap yang lainnya. Karena itu di dalam ajaran Islam, ajaran yang merupakan syumul, yang sempurna, yang komprehensif, yang menyeluruh, termasuk ajaran yang sangat baik, yang apabila kita amalkan sebaik-baiknya, insyaallah negeri ini akan menjadi negeri yang adil, aman dan makmur. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam ayat-ayat yang lain tentang keadilan di dalam agama Islam. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita agar kita menjadi umat yang selalu senantiasa untuk berlaku adil dan menjalankan hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya. Wa man lam tahkum a'immatu bi kitabillahi, dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum Allah, dan mereka wa yatahayyaru, dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. Karena itu, kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, ambil pelajaran dalam agama Islam secara menyeluruh. Jangan kita hanya memilih-milih mana yang enak, mana yang tidak. Dan itulah yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Mengambil ajaran Islam, syariat Islam diambil sepotong-sepotong. Tidak berlaku adil kita terhadap syariat Islam. Ambil yang enaknya, yang kurang enak bagi diri hawa nafsunya tidak digunakan, na'udzubillah. Makanya kita lihat saat ini kenapa kehancuran, kebobrokan moral, akhlak dan kerusakan, berbagai aneka macam kerusakan kita lihat di negeri ini. Kenapa? Karena adanya ketidakadilan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk keadilan di dalam hukum. Hukum buatan Allah adalah hukum yang sangat adil apabila diterapkan dengan sepenuhnya. Namun kalau hukum buatan manusia seperti yang kita lihat saat ini, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang terjadi saat ini. Kita telah diingatkan di dalam kisah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh di dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika ada salah satu suku Quraisy yang dirisaukan dengan salah satu wanita dari Bani Mahzum yang melakukan perbuatan kemungkaran, mencuri, ya,
Mereka pada bingung untuk menghukumnya dan bingung untuk mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat Usamah menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa tersebut, dan Nabi mengutarakan di dalam hadisnya, innam ahlakal ladzina qablakum annahum kanu iza saraka fihim syarif tarakahu. Lalu Nabi berdiri dan menyampaikan, wahai manusia, sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kamu adalah jika ada orang terhormat di antara mereka mencuri atau berbuat zalim, mereka tidak menegakkan hukum terhadapnya. Sedangkan apabila orang yang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum dengan setegas-tegasnya. Ini yang Nabi katakan 14 abad yang lalu terjadi sampai dengan saat ini. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan yang lainnya bisa dengan selamat terbebas atau diringankan dari hukuman, tapi yang lawan-lawannya dengan gampang dijebloskan walaupun belum tentu bersalah, tapi dengan gampang dijebloskan. Di berbagai macam tempat terjadi ini. Makanya tidak heran kalau azab dan bencana terus menerus. Kenapa? Karena keadilan tidak ditegakkan dengan seadil-adilnya. Apa yang Nabi Muhammad katakan? Nabi Muhammad mengatakan, lau anna Fatimah binti Muhammad syarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad putriku mencuri, maka aku akan potong juga tangannya. Inilah ajaran dalam Islam, harus adil, tidak pandang bulu siapa yang berbuat salah, siapa yang berbuat zalim. Apabila memang sudah ditegakkan hukum, harus ditegakkan hukum dengan seadil-adilnya, jangan pandang bulu dan yang lainnya. Makanya kalau mau bangsa ini adil, mau bangsa ini makmur, sejahtera, jalankan hukum seadil-adilnya. Jangan hanya mengajarkan rakyat disuruh tertib, suruh taat, tapi mereka yang di atas tidak pernah taat terhadap aturan yang mereka buat, berbuat dengan semena-mena. Makanya tidak heran kalau yang di bawah banyak yang berontak atau banyak yang tidak mau mentaati peraturan. Kenapa? Karena yang di atas tidak menjadi teladan bagi yang di bawahnya. Mau menjadi negeri ini makmur, pemimpinnya mengatakan rakyatnya nurut semua, jadilah seperti Nabi Muhammad SAW, qudwah, teladan bagi rakyatnya, penegak hukum. Kalau mau hukum ini tertib dan tegak, jadilah penegak hukum yang adil, seadil-adilnya. Jangan dengan gampang, lawan-lawannya dengan gampang ditangkap dan dengan semena-mena, nyawa seolah-olah tidak ada harganya, tetapi hukum bagi mereka dibuat dengan seringan-ringannya. Inilah yang terjadi. Suka tidak suka, semut pun bisa berbicara saat ini bahwa ketidakadilan begitu dipertontonkan di negeri ini saat ini. Makanya mudah-mudahan kita berharap di bulan Agustus ini, di penghujung bulan Agustus ini, di HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, mudah-mudahan bangsa ini merdeka daripada ketidakadilan, dari penjajahan anak bangsanya sendiri yang berlaku tidak adil terhadap rakyatnya. Wattazawadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jalani perintah Allah, jauhi semua larangannya. Mau negeri ini makmur dan adil, jalani perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Hukum Allah, hukum yang paling adil kalau benar-benar ditegakkan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, mau menjalani perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah, menjauhi apa-apa yang mungkar dan mungkarat, dan menjalankan apa yang dihalalkan Allah, maka kata Allah, pasti akan aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi kalau engkau mendustakan ayat-ayat Allah, menghina ajaran syariat Allah, maka jangan salah kalau azab dan bencana bertubi-tubi datang kepada ini, baik bencana alam maupun kesengsaraan dan yang lainnya. Kenapa? Karena banyak yang tidak mau menjalani keimanan dan ketakwaan dengan sepenuh-penuhnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah hati kita, iman kita, agar kita menjadi orang-orang yang mau menguatkan iman dan takwa dan bisa berlaku adil terhadap siapapun, mulai adil dalam diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat kita, dan di masyarakat. Dan apabila menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil bagi rakyatnya. InsyaAllah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربة لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى خير أهل الدارين، خصوصا على الأول الرفيق سيدنا أبي حفص الصديق سيدنا، وعلى سيدنا أبي حفص عمر الفاروق، وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين، وعلى أمير الغالب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى الستات الباقين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى السبتين الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، ولا بقية الصحابة أجمعين، ولا تبين بإحسان من يومنا إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم افرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدها سبل السلام. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.